Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel History Maker Impact. Channel yang sangat luar biasa, yang menarik dan memberkati kalian semua. Oke teman-teman, selamat datang di channel kita. Jadi ini adalah video perdana dari channel History Maker Impact. Untuk ke jenjang berikutnya akan lebih memberkati kalian semua. Yang pastinya dong. Dan perkenalkan, kalau nggak kenal berarti nggak sayang. Saya. Dan kita butuh disayang. Butuh dicintai. Perkenalkan, namaku Ronaldo. Namaku Yongki alias Ijong. Namanya Yongki. Tapi kok dipanggilnya Ijong? Waduh, kok bisa Aku gitu? kok juga lupa ya. Anda kok luar biasa. Terlalu luar biasa. Oke teman-teman, jadi kita akan mendengarkan sedikit sharing tips and trick dari Pak Ditus. Pak Ditus. Pak Ditus hidup maksimal. Dia Sangat namanya luar hidup biasa. maksimal karena hidupnya memang pengen maksimal. Yoi. Tak terbatas dan melampauinya. Yoi. Dan di akhir video akan ada Giveaway. Pastinya menarik. Tapi saya nggak tahu giveaway-nya apa. wah. Pokoknya nanti giveaway-nya pertanyaannya itu berasal dari apa yang disampaikan sama Bapak Ditus. Jadi kalian harus mendengarkan sampai tuntas, sampai selesai. Simak ya. Ya, biar kalian bisa menang. Pastinya itu. Yoi, simak lur, let's go. Besar banget coy. Oke, ketemu lagi dengan saya Ditus hidup maksimal. Mesti pakai maksimal enggak ya? Harus dong, karena memang hidupnya pengen maksimal. Oke, tapi harus tambah hidup Iya. biar enggak mati. Wow. Iya. Dan kali ini kita mau belajar tentang sesuatu ini yang sering banget dialami oleh anak-anak muda. Apa itu? Oke. Yang sering dialami anak-anak muda adalah tentang cinta. Apa itu sebenarnya cinta? Kalau sudah ngomongin perasaan, cinta bucin, terus PHP, teman tapi mesra, sudah dekat dianggap adik, kakak, cak. Susah coy kalau kayak gini tuh. Jadi buat teman-teman yang ngalami seperti ini tips buat kalian. C, B. Oke, apa tipsnya? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa orang itu tuh jatuh cinta coy? Kenapa orang itu tuh ngalami perasaan tiba-tiba muncul suka kepada orang lain? Itu tuh kenapa sebenarnya? Apa yang salah? Apa dia terlalu cantik? Kau cantik hari ini. Kau cantik hari ini. Apakah karena dia terlalu cantik membuat kita suka? Apakah cara pandang kita yang salah terus kita kemudian jadi suka? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Salah siapa? Kalau cari kesalahan, tidak tahu coy. Tapi ini yang mau kita bahas. Siap-siap. Yoi. Dan pertanyaan yang sering dilontarkan oleh anak-anak muda adalah, kenapa sih aku bisa merasakan jatuh cinta? Apakah tandanya dia jodohku? Syah! Masa cuma itu aja? Terus kita berkata, jodoh, aku suka sama kamu. Kamu jodohku. Enak banget. Aku tuh suka sama Pevita Pierce coy. Masa dia jodohku? Tapi aku sudah punya istri. Nggak boleh dong. Ini yang sering terjadi. Loh, kenapa ada perasaan itu muncul? Menarik ya? Menarik banget. Oke. Nah, perasaan itu muncul, itu kan ada di dalam. Muncul. Oh, nanti diedit ada sesuatu yang terbang gitu. Asyik. Nah, perasaan itu tuh seringkali muncul begini, teman-teman.
Karena ada satu kebutuhan kita itu tuh yang terpenuhi. Akhirnya perasaan itu jadi muncul. Jadi kalau ada seseorang yang merasa ketika dia ini lagi dekat dengan seseorang, atau ketika dia lagi kenal dengan seseorang dan kelihatannya seseorang itu bisa mencukupkan kebutuhan yang kamu memang perlukan, terus kemudian muncullah yang namanya perasaan itu. Contoh nih, misalnya kamu lagi dekat dengan seseorang, seseorang itu memberikan kenyamanan, terus seseorang itu kayak jadi pahlawanmu, dia gagah perkasa, dia godot mencotot, dia sering, pokoknya jadi seseorang yang sering menolongmu kayak gitulah. Lah itu yang jadi kebutuhanmu. Dan seringkali awalnya tidak ada perasaan apa-apa. Tapi ketika melihat perlakuan dari orang itu yang terus kita terima, tiba-tiba muncul sesuatu. Ya. Dan muncullah perasaan cinta atau jatuh cinta. Seringan gitu kan? Iya, ngaku lo. Seringan. Lu jangan saya deh. Lu jangan tengok kanan kiri. Lu jangan saya deh. Iya. Ini yang sering kali. Jadi kalau ini biasa dimanfaatkan tuh buat cowok-cowok. Wah. Saya juga cowok kok. Tapi saya sudah punya istri. Tapi buat cowok-cowok yang mana ya? Enggak tahu. Boleh ya buat yang lain, mungkin bukan cuma cowok. Tapi ini buat orang-orang yang biasanya itu tuh lagi deket, tiba-tiba kok feel-nya jadi berbeda ini. Karena sebenarnya ada kebutuhan itu tuh yang tercukupi dari orang itu. Kenapa bisa seperti ini? Ini yang menguasai adalah alam bawah sadar kita. Wah, keren banget kayak uya-kuya nih. Yuk, siap-siap ya. Hitungan 1, 2, 3. Mulai terpejam mata. 1, 2, 3. Nah, alam otak bawah sadar kita, otak alam bawah sadar kita, bener ya? Otak alam bawah sadar kita itu yang mengendalikan kita, coy. Jadi, ketika kita ini punya satu kebutuhan yang termemori di alam otak bawah sadar kita, contohnya ada seseorang yang kehilangan figur seorang ayah. Terus tiba-tiba dia menemukan ada seseorang lawan jenis. Oke ya. Saya harus garis bawahi kalau di sini, kalau anak-anak Tuhan yang sejenis dan saling suka, gawat. Jangan sampai ya. Ada kebutuhan di mana engkau ini tidak dapat kasih sayang atau engkau kehilangan figur seorang bapak. Tiba-tiba ada orang lawan jenis dengan datang dan dia melengkapi kebutuhan akan kasih sayang seorang bapak. Yang mengayomi, kemudian yang membela, kemudian yang menasehati, kemudian yang memberikan waktu. Ya, peran seorang bapak ada dalam sosok itu, maka tiba-tiba muncullah perasaan itu. Karena yang jadi kebutuhanmu yang seperti itu. Lah seringkali rasa jatuh cinta, perasaan itu muncul karena adanya kebutuhan dalam diri kita. Mulai bertanya kan? Engkau yang sudah pacaran kan mulai tanya, iya juga ya. Ketahuan tuh. Tapi ini proses alamiah aja. Proses alamiah yang ada dalam diri kita. Nah, terus bagaimana itu proses terjadi? Ada sesuatu yang menarik teman-teman ketika jatuh cinta itu muncul. Ada dua hal yang terjadi. Sebenarnya jatuh cinta itu adalah proses ilmiah atau alamiah yang terjadi di otak kita. Jadi ketika kamu merasakan jatuh cinta atau muncul perasaan jatuh cinta itu tuh, otak sebenarnya memproduksi satu cairan. Lah ketika satu cairan itu muncul, tiba-tiba ada dua respon yang akan terjadi dalam diri manusia. Yang pertama adalah Oke. Ngepek dulu ya. Yang pertama yang terjadi,
otak akan mengaktifkan dari bagian otak di fungsi reward. Apa itu? Jadi kalau sudah zat cairan cinta itu yang diproduksi oleh otak keluar, maka tiba-tiba yang terjadi responnya adalah segala sesuatu itu tuh kayak muncul untuk ngasih reward, ngasih sesuatu buat pasangan kita. Makanya ada orang yang badai, gelombang menerpa, hujan, badai apapun, dia tetap mau bela-belain ketemu sama pasangannya. Terus kemudian kalau pasangannya tiba-tiba tengah malam dia berkata, aku lapar, aku pengen makan. Dia langsung kebingungan, kebakaran. Wah, aku harus menyediakan buat dia. Karena apa? Otak rewardnya itu tuh muncul. Dia yang akan mengendalikan. Itu reaksi dari cairan cinta itu. Makanya kenapa ada orang yang rela untuk menyeberangi sungai, kemudian dia mengantarkan rumahnya berada di ujung sebelah sana, dan pasangannya berada di ujung sebelah sana, dan rela untuk menjemput dulu, kemudian diajak main kok wantah berantah begitu, terus habis itu dikembalikan lagi. Capeknya seperti apa, ndak masalah. Itu yang dinamakan otak reward kita, itu tuh aktif coy. Jadi membuat segala sesuatu itu jadi tidak normal. Itu yang pertama. Terus apa reaksi ketika cairan itu muncul? Reaksi yang kedua adalah, saya lihat dulu. Oke. Ngapain dulu dong? Yang kedua adalah bagian otak kita yang berfungsi untuk mengkritik tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi ketika sudah tidak ada kritik? Ini yang terjadi teman-teman. Ketika engkau dapati pasanganmu suka ngupil, bau ketek, ndak pernah mandi, prengus, rata wadus, blegedus, pokoknya itu, jorok jijik kayak gitu. Tapi karena engkau ini sedang mengalami jatuh cinta, zat itu sudah muncul, keluar, maka semua yang jelek-jelek itu tiba-tiba mampet di sini. Tidak bisa berpikir normal. Mau sekemproh apa, mau sekotor apa pasangan kita, tiba-tiba kita yang ngerasa aja ya biasa aja, nyaman. Karena ada perasaan jatuh cinta itu, coy. Ini yang terjadi terhadap reaksi otak kita ketika muncul cairan cinta itu. Ini alamiah sekali. Makanya kenapa ada orang yang berkata cinta itu buta. Ini loh, karena bagian otak yang mengkritik tiba-tiba mampet, berhenti. Jadi engkau melihat pasanganmu itu seolah-olah sempurna. Padahal orang lain bisa melihat pasanganmu itu mungkin kasar, mungkin pasanganmu kemproh, suka ngupil. Gila nih, keteknya bau. Nggak cawe. Tapi ketika engkau melihat pasanganmu dan dalam perasaan jatuh cinta, tiba-tiba itu hilang. Itu yang terjadi. Dan ini yang gawat, teman-teman. Yang gawat adalah karena perasaan cinta itu muncul karena kebutuhan. Sedangkan kalau seseorang yang sudah dia berpasangan, tiba-tiba kenapa bisa muncul perasaan jatuh cinta ke orang lain padahal sudah punya pasangan? Kenapa bisa muncul perasaan jatuh cinta kembali ke orang ke beda pasangan walaupun dia ini sudah punya pasangan? Walaupun ini juga terjadi di orang-orang yang sudah menikah. Itu yang gawat. Perasaan cinta itu bisa muncul kapanpun dan dimanapun dan kepada siapapun. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kebutuhan dari seseorang yang kayak seolah-olah orang itu tuh bisa memenuhi kebutuhanku yang ini. Orang itu tuh bisa memenuhi kebutuhanku yang ini. Tanpa kita sadari ternyata kita ketika
ngalami yang seperti itu, punya kebutuhan yang belum komplit, itu tuh membuat kita akan mencari. Makanya ada kenapa perselingkuhan, kenapa ada cinta ke banyak orang. Dia sudah punya pacar tapi dia cinta kepada pacar temennya, dia cinta kepada pacar calon temennya. Pokoknya terjadi seperti itu. Akhirnya cinta segitiga, segi 6, segi 12. Makanya terjadi cinta lingkaran. Jadi tuker-tukeran semuanya itu. Karena mereka mencari kebutuhan apa yang dia perlukan dalam hidupnya. Lah ini yang gawat, ketika orang yang belum penuh terhadap Tuhan, terus kemudian mencoba mencari untuk memenuhi apa yang dia mau mencari ke orang lain. Gawat banget. Jadi teman-teman, pastikan dirimu penuh dulu. Kalau tidak penuh, engkau akan mencari pasangan, dan banyak pasangan. Dan engkau akan jatuh bangun dalam lingkaran setan yang seperti itu. Itu yang mengerikan. Terus kemudian, apa yang harus dilakukan supaya ketika engkau mendapati dirimu itu belum penuh, tapi ini bisa teratasi? Ada 3 tips buat kalian. Yang pertama, ngepek dulu. Oke. Yang pertama adalah selalu terbuka dan melakukan komunikasi. Ini penting banget. Jadi apa yang dirasakan oleh kamu atau oleh pasanganmu, ayo tradisikan buat kebiasaan untuk berbicara terus terang. Karena komunikasi itu akan bisa meredam. Karena begini teman-teman, tidak akan selalu pasanganmu itu akan mencukupkan apa yang jadi kebutuhanmu. Maka itu biar bisa dikomunikasikan. Itu penting banget. Keterbukaan awal dari pemulihan. Jadi tips yang pertama adalah terbuka dan komunikasi. Yang kedua, apa ya dulu? Oke, belajar, bersyukur, dan menjadi cukup. Kamu akan menyadari bahwa nanti pasanganmu akan banyak kekurangan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kelemahan demi kelemahan. Dan itu yang harus kita sadari secara penuh. Melek. Karena pasanganmu itu ada kelemahan. Jadi belajar untuk mencukupkan diri atau belajar untuk menerima kelemahan dari pasanganmu. Toh pun kamu juga tidak sempurna buat pasanganmu. Jadi kelemahan dengan kelemahan dan dikomunikasikan, sama-sama merespon untuk bersyukur dan menerima setiap kekurangan. Itu tips yang kedua. Sekarang tips yang ketiga. Oke, apa lagi dong? Siap. Jangan buka kesempatan. Apa itu maksudnya? Jangan cerita kepada orang lain, apalagi lawan jenis. Karena banyak kasus terjadi perselingkuhan. Bahkan sudah menikah tapi bisa selingkuh. Bahkan hamba Tuhan sekalipun ini tidak kebal dengan hal ini. Maka apa yang terjadi ketika seseorang dirinya itu menyadari bahwa ada kekurangan dari pasangannya, terus dia cerita kepada yang lain, itu yang membuat terjadinya benih-benih perselingkuhan, apalagi terhadap lawan jenis. Jadi hindari akan hal itu. Jangan cerita kepada lawan jenis atau kepada orang lain. Hindari itu. Engkau harus selesaikan dengan pasanganmu. Kalau cerita kepada pemimpin rohani atau kepada seseorang yang bisa mementorimu, kalau cerita juga berdua. Jangan cuma satu orang. Kalau satu orang itu namanya cari pembelaan. Kalau engkau berpasangan ya ceritanya berdua. Apalagi kalau engkau yang sudah menikah, ceritanya juga berdua. Jangan kau datang seorang diri kepada mentormu, engkau kayak cari pembelaan kayak gitu. Tidak bisa untuk engkau cari apa ya, dari versimu sendiri. Karena ketika pasanganmu itu bercerita, mungkin dia punya versinya dengan perasaannya dan kamu punya versimu dengan perasaanmu. Jadi biar lengkap. Jangan cerita kepada yang lain. Itu tips yang ketiga. Biar ini membantu teman-teman untuk menemukan yang sejati dalam dirimu. Terus ada satu lagi nih teman-teman.
Pernahkah teman-teman merasakan yang namanya getaran-getaran ketika ketemu dengan seseorang? Pernahkah teman-teman merasakan tiba-tiba kalau ketemu dengan orang itu tuh rasanya kangen? Kalau tidak ketemu rasanya kangen, tapi kalau ketemu itu tuh bingung mau ngomong apa. Kayak aduh gelisah gitu. Kalau cuma papasan gini tuh itu tuh itu rasanya jantung mau copot gitu. Teman-teman, saya mau kasih tahu kepada teman-teman semuanya, apakah itu disebut cinta? Saya mau kasih tahu. Bukan. Ya. Itu bukan cinta 100%, tidak. Tapi cinta 100% itu tuh bukan seperti itu. Itu hanya secuil dari cinta itu, dengan perasaan yang menggebu-gebu itu cuma secuil. Cinta sejati itu seperti apa? Saya katakan teman-teman, cairan zat cinta itu cuma bertahan 2-3 tahun. Normalnya 2 tahun biasanya. Jadi perasaan yang menggebu-gebu itu tuh biasanya cuma bertahannya 2-3 tahun. Lah setelah itu otak kita akan normal. Yang otak ribet sama kritik tiba-tiba normal semuanya. Kau akan melihat pasanganmu, oh ternyata dia punya kekurangan, dia suka ngupil, dia tidak pernah mandi, oh ternyata dia jorok, tiba-tiba sini sadar lagi. Terus otak ribetmu juga akan berkata, loh kan jauh jaraknya dan sebagainya. Itu akan membuat di sini ini normal semuanya. Lah di saat kenormalan itu terjadi, inilah yang akan membuat cinta itu apakah sejati atau cinta itu cuma cinta palsu atau cinta sementara. So teman-teman, mari kita bertahan dengan cinta yang sejati. Dengan pasangan kita seperti apa, ya terus perhadapkan ke Tuhan. Areanya harus tetap dalam koridor Tuhan, karena Tuhan yang bisa menjaga. God bless you. Oke Lur, kita sudah dengerin sedikit sharing tips and trick dari Bapak Ditus. Hidup maksimal. Yang pastinya sangat berkati kita. Yoi, betul sekali. Yoi, luar biasa itu. Itu masih sharing singkat, karena kalau lama tuh khotbah sekitar 50-60 menit. Bahkan 1 jam. Iya. Lebih ya? 60 sama-sama. Iya, lebih. Oh iya, lupa kok. Gitu. Dan kita akan ada giveaway, yaitu pulsa 100.000 buat kalian, satu pemenang. Caranya gampang. Gimana, Jong? Tinggal like video ini, Yoi. kalian subscribe, Yoi. dan jangan lupa kalian follow Instagram ini. History Maker Impact. Dan jangan lupa kalian komen apa? Jadi kalian harus tag 3 teman kalian dan ceritakan singkat aja. Di situ cerita bucin kalian yang paling lucu, konyol, absurd, aneh, ya apalah itu. Pokoknya lah. Pokoknya yang paling lucu itu yang menang. Jangan lupa kalian nantikan video berikutnya. Yang pastinya akan memberkati kalian semua. Dan jangan lupa teman-teman, nyalakan lonceng notifikasi biar kalian dapat update dari kita untuk video yang berikutnya. Oke.